Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Mukarramin, para ulama, para kiai, koordinator Kopertais wilayah 10 Jawa Tengah, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti wilayah 6 Jawa Tengah, Ketua Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Quran YPI dan jajarannya, Ketua Senat Universitas Sains Al-Quran UNSIK, Rektor dan segenap sivitas akademika, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat dan kurnia-Nya pada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir dalam acara wisuda diploma sarjana dan pasca sarjana Universitas Sains Al-Quran UNSIK Jawa Tengah semester gasal tahun akademik 2021-2022. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan seluruh jajaran sivitas akademika UNSIK Jawa Tengah yang telah mengundang saya untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Saya juga menyampaikan selamat atas kelulusan para wisudawan dan wisudawati yang telah menuntaskan perkuliahan pada hari ini. Semoga gelar kesarjanaan dan bekal ilmu pengetahuan yang didapat dari kampus Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah memberikan manfaat dan maslahat khususnya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, pemerintah menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas nasional. SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Pada berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kompetitif, cinta tanah air dan berkarakter atau berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Keberadaan UNSIK Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo sangatlah strategis, mengingat wilayahnya merupakan daerah pegunungan yang subur, asri, dan kaya akan sumber daya alam yang membutuhkan SDM unggul yang kompeten dan terampil agar menjadikan daerahnya mandiri, maju, dan sejahtera. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, UNSIK Jawa Tengah harus mampu mengambil peran untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berakhlak mulia, yang mampu mengelola potensi alam dan menjadi bagian penting dalam program pembangunan daerah, tidak hanya di Wonosobo, namun juga di Jawa Tengah, bahkan juga di tingkat nasional di seluruh Indonesia. Kita semua memahami bahwa pendidikan merupakan sarana pencetak generasi penerus bangsa yang cerdas dan unggul. Untuk itu penguasaan teknologi dan inovasi termasuk pemanfaatan serta pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan kebutuhan dan menjadi harapan masyarakat maupun pemerintah. Saya mengetahui bahwa UNSIK awalnya adalah pondok pesantren tahfidzul Quran Wonosobo yang diasuh oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz dan selanjutnya dikembangkan menjadi Institut Ilmu Al-Quran IIQ pada tahun 1987. Saya bersyukur dan turut bangga bahwa setelah digabungkan dengan STIE dan Akfer di bawah Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Quran YPIQ, saat ini jumlah mahasiswanya mencapai lebih dari 10.000 orang. Konsep pengembangan program pendidikan tinggi harus dapat mengadopsi konteks lokal di mana lembaga pendidikan tersebut berada, dengan disertai komitmen untuk mencetak lulusan dengan kompetensi sebagai profesional yang mumpuni. Sejalan dengan pemikiran di atas, maka pengelola perguruan tinggi perlu untuk menerapkan tridharma perguruan tinggi
sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik, permasalahan, dan kebutuhan daerahnya. Termasuk mengembangkan program studi yang aplikatif atau terapan, vokasional dan kewirausahaan atau entrepreneurship, di samping juga menanamkan wawasan kebangsaan. Saya berharap lulusan Unsik mampu mengembangkan potensi yang ada, inovatif dan berjiwa wirausaha, namun mampu menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitan ini, saya mengapresiasi konsep pengembangan Unsik Jawa Tengah yang dapat dijadikan model perguruan tinggi transformasi pesantren yang ditujukan untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan mampu mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran secara kreatif dan inovatif dengan pendekatan ilmiah yang dapat membantu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa. Al-Quran selain memberikan petunjuk menjalankan segala perintah dan larangannya juga mengandung perintah untuk memakmurkan bumi atau imaratul ard, seperti dalam surat Hud ayat 61 yang berbunyi, huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha, yang artinya dia telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Nah, untuk memakmurkan bumi diperlukan berbagai kunci yang harus dikuasai oleh manusia. Mafatihul imarah, imaratul ardi. Salah satu kunci itu adalah iptek dan rin, ilmu pengetahuan dan riset dan inovasi. Oleh karena itu penguasaan iptek dan rin merupakan satu keniscayaan. Untuk menguasai iptek dan rin juga diperlukan upaya-upaya oleh manusia melalui pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan penegasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih faham tentang urusan duniamu, dan sesuai juga dengan ayat Al-Quran yang pertama turun, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi, yang oleh para ulama dinyatakan bahwa yang diiqra itu bukan hanya al-huruful Qur'aniyah, huruf-huruf Quran, tapi juga al-huruful ilahiyah al-maktubah ala mawjudat, ala safahatil mawjudat, artinya tapi juga huruf-huruf Allah yang tertulis di alam raya dalam kehidupan. Oleh karena itu makna iqra juga tidak hanya membaca secara harfiah, kalau membaca harfiah namanya tilawah atau utlu, tapi juga melakukan penelitian dan riset, an-nadhru 'alaiha wa tatallu', jadi penelitian dan riset. Dengan demikian penguasaan iptek dan rin sebenarnya adalah juga merupakan masalah agama, amrun diniyun syar'iyyun ta'miriyun lil ard, yaitu perkara agama sesuai dengan syariat dan dalam rangka memakmurkan bumi. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya juga mengapresiasi Unsik Jawa Tengah yang telah berinisiatif untuk memadukan model pendidikan nasional, pendidikan keislaman, dan pendidikan keal-Qur'anan dalam rangka meningkatkan pengamalan nilai-nilai dan moralitas keislaman dalam kehidupan dan berupaya untuk mentransformasikan nilai-nilai Al-Quran sebagai inspirasi kehidupan melalui pembacaan, pemaknaan, pemahaman, dan pengamalan. Saya harapkan ini akan menjadi awal kebangkitan generasi-generasi Qur'ani dan Unsik kelak akan menjadi Center of Excellence, pusat unggulan untuk pembinaan umat. Saya juga berharap Unsik Jawa Tengah mampu mencetak kader-kader muda Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdhiyah yang berwawasan akademik, inovatif, dan berjiwa wirausaha serta berakhlak mulia. Oleh karena itu pengembangan Unsik harus dilakukan
dengan pola yang integratif antara tradisi pesantren, tradisi akademik, tuntutan pendidikan tinggi, serta masyarakat. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan dalam berbagai kesempatan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bangsa, saya juga minta kepada seluruh sivitas akademika Unsik untuk mampu menjaga nasionalisme dalam bingkai keragaman yang ada di Indonesia sesuai dengan dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu pembinaan wawasan kebangsaan harus terus dilaksanakan agar sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tidak terjerumus ke dalam ekstremisme dan radikalisme. Selain itu, dengan memperhatikan pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negeri di dunia dan belum sepenuhnya terkendali, maka kita harus dapat beradaptasi, melaksanakan semua aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi. Perubahan tatanan ini harus direspon Unsik dengan melakukan inovasi pembelajaran, dengan memanfaatkan teknologi informasi agar proses pembelajaran tidak terhenti dan tetap berkelanjutan. Pada kesempatan ini saya juga ingin mendorong agar intelektual muda Islam dan seluruh sivitas akademika Unsik dapat berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan pemulihan ekonomi nasional dengan turut berperan aktif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM sebagai bagian dari pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Hadirin yang saya banggakan, sebagai penutup, saya berharap Unsik dapat mencetak generasi Qurani yang menguasai iptek dan imtak, mampu memegang peran dalam perubahan zaman serta tetap berpegang teguh pada karakter kebangsaan dengan berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada seluruh wisudawan dan wisudawati Unsik. Semoga menjadi generasi penerus menuju Indonesia maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua dan senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.